Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di sini di chapter 1 Game Project. Pada kali ini saya akan melakukan modifikasi pada karakter yang telah dibuat. Sini ada player ya. Kemarin kita sudah menambahkan beberapa game object. Ada hitbox ini ya, hitbox untuk down, up, right, dan left serta satu untuk ability. Nah, ability nanti rencananya untuk menampung skill-skill apa saja nanti yang dimiliki oleh player. Ya, jadi seperti itu. Kalau game-game berbasis top down itu kan kalau nggak ada skill tuh kayaknya gimana gitu. Padahal ya skill ini salah satu bagian tersulit yang mungkin nanti akan kita rasakan. Oke, sini saya akan menambahkan lagi beberapa game object ya, beberapa game object untuk mendukung aktivitas player ketika bermain nanti. Ability ya, ability itu saya ulangi lagi tadi untuk menampung skill. Nah, beberapa skill itu bisa saja mengandung unsur buff ya, buff. Buff itu kayak peningkatan. Peningkatan apa? Nah, untuk itu saya bisa menambahkan satu game object di sini dengan nama buff. Opsi sih sebenarnya. Kalau mau dipakai, pakai. Kalau enggak ya nanti kita hapus. Belakangan bisa ya. Terus saya tambahkan lagi di sini namanya action. Jadi action ini ketika karakter berjalan mungkin saja nanti menemui beberapa objek-objek quest ya, mungkin saja semacam bisa jadi market ya, bisa jadi item quest, subjek quest ya, bukan item tapi subjek quest. Nah, nanti akan muncul balon tip gitu, atau tanda tanya atau tanda seru, terus kita tekan tombol actionnya sehingga action itu bisa berjalan dengan semestinya. Oke ya, kita tambahkan sprite renderer. Naik bingung coba aja nih lihat nanti. Sortingnya naikin jadi 1. Terus saya pilih komponen dengan tanda apa ya enaknya ya, tanda seru. Tanda tanya aja ya. Tanda tanya. Nih, tanda tanya nih. Saya masukin di action. Nah, oke, kita abaikan dulu errornya. Action. Terus letakkan agak atas sini. Oke. Sip. Kita bakukan aja 85 gitu. 88. Ini 114. Oke, dah. Ini ya. Jadi nanti geser. Nah, jadi nanti ini akan muncul. Jadi ketika dia masuk ke objek, misalnya market lah ya gampangnya, market. Nah, mengakses marketnya nanti kan dideketin tuh, deketin, muncullah tanda ini. Ketika tandanya muncul, apa yang dilakukan? Tekan tombol aksi, baru dia masuk ke market. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka dalam kondisi normal, balon tip ini tidak ada. Nah, hide. Saya tambahkan satu lagi. Kalau tadi untuk aksi, kalau sekarang untuk apa yang terjadi kalau ketika player skillnya lagi cooldown. Atau mungkin ketika kita skill, mananya nggak cukup. Nah, masalah kan itu ya. Maka kita tambahkan sedikit balon tip juga, kita kasih warning gitulah istilahnya. Kasih warning sama pakai sprite renderer juga. Satu, saya set player, positionnya ini saya pakai tanda tanya, jangan tanda tanya. Bedakan. Nah, ini ada titik-titik nih, ada titik 3 enggak? Kalau ada 3 saya ambil. Titik 3. Hari itu kadang-kadang susah. Pakai spread aja nyarinya. 149. 149 ini. Misalkan di warning.
Nah, biar nimpa, biar sama, posisinya kita samakan. Jadi kalau nimpa tuh dia nggak terlalu kelihatan bedanya gitu ya. Nah, sama. Nah, ini saya samakan. Coba kita hidupkan yang action. Kan nggak kelihatan toh. Nah, nggak kelihatan ya. Dalam kondisi normal ini juga dihilangkan. Oke. Oke, kita sudah punya action, warning, buff, dan ability. Nanti mana yang nggak dipakai bisa kita hapus. Terus satu lagi di sini ya. Sini ini sebenarnya ada satu masalah. Masalahnya itu gini. Ini kan player nih, ya, yang nanti ketika play berjalan. Muncul masalahnya tuh gini. Terkadang pemain itu pengen player tuh nggak cuman kayak gini gitu loh, merah orang gitu. Ada satu kondisi di mana seorang pemain atau gamer itu pengen playernya itu ada genrenya gitu ya, bisa cewek, bisa cowok. Nah, kan gitu. Atau bahkan mungkin yang lebih horornya lagi, gamer itu pengen playernya tuh gini loh. Saya pengennya cowok itu seorang kesatria yang menggunakan pedang atau melee attack gitu ya, serangan jarak dekat. Nah, sedangkan yang pihak lain saya pengennya cewek spellcaster atau wizard, gimana dia bisa nge-cast magic. Atau bahkan mungkin pengennya ranger yang bisa menembak proyektil gitu ya. Nah, itu kan masalah tuh. Masalahnya gimana lah, sedangkan di sini player hanya bisa menampung satu buah ini ya, satu buah behavior gitu kan ya. Bagian mana yang harus digantikan itu pertanyaannya. Oke lah kita ganti sprite-nya, oke lah kita ganti animatornya. Akan tetapi perbedaan antara melee attack dengan rank attack itu kan berbeda. Melee attack dia pasti menggunakan hitbox sesuai dengan directionnya, up, down, right, dan left. Sedangkan ranger itu kan tidak butuh ini, tidak butuh tidak butuh hitbox. Kenapa? Karena hitboxnya dia ada di proyektil. Nah itu bedanya. Ada di proyektil. Dan bentuk dari hitboxnya sendiri juga terkadang masing-masing kelas itu berbeda. Kalau caster kan bisa aja dia memanjang, bisa aja dia bentuknya bulat. Kalau kalau yang melee attack juga terkadang bisa serangan area. Nah, sehingga behaviornya atau perilaku dari masing-masing kelas itu bisa berbeda. Opsi yang bisa diambil antara lain kita bisa membuat satu game object baru. Nah, ini game object ini nanti yang akan terjadi penguraian. Jadi player itu akan diuraikan. Diuraikan dalam artian begini, sprite rendernya ini kita copot, animatornya juga saya copot, sehingga player yang ada di sini hanya murni membahas rigid, transform, dan collider. Nah, ini. Oh ya, collidernya saya ganti kotak ya. Kalau main pakai kapsul agak-agak gimana gitu, jijik gitu ya. Jadi nggak enak aja ngelihatnya gitu, nggak nyaman aja ngelihat. Tak ganti kotak tuh biar nyaman dilihat lah. Bebas ya, terserah ya kalian mau pakai lingkaran, bulat, kotak, bebas, tidak ada masalah ya. Terus siapa yang menghandle sprite dan animasinya? Ya ini kita buatkan game object baru. Nanti game object ini kita simpan sebagai prefab. Dan itu bisa diganti-ganti sesuai settingan dari gamernya nanti. Itu misalnya contoh, ini saya ganti True Knight. Nanti ada lagi misalnya Ranger atau Summoner atau Wizard. Nah, seperti itu. Price kan, price gimana sih bacanya, price atau price gitu lah. Ya. Nah, jadi di sini True Knight. Nah, True Knight sih nanti yang akan saya tambahkan sprite renderer dan animator. Loh, kenapa kok dibedain? Karena masing-masing karakter itu bisa saja mempunyai klip-klip animasi yang berbeda. Itu biar nggak ribet. Dibuat aja jadi kayak gini. Sebenarnya bisa aja sih digabungin semua di player tuh bisa. Cuman ditakutkan nanti begitu masuk ke programmable, nah mabuknya di situ nanti. Oke, karakternya saya masukin karakter 0, sortirnya player.
Oke, seperti ini ya. Order layernya tak naikin satu. Nah, sip. Terus animatornya saya masukkan ini ya, ini player. Nah, dari itu. Nih, player. Nah, oh ya, kemarin ada sedikit yang salah ya. Salahnya tuh defaultnya ngadapnya ke belakang, bukan ke depan. Ah, ini ya, bukan idle-nya tuh up, bukan down. Itu cara gantinya di mana? Ketika kita membuat yang, oh ini masih, bentar, ini saya sederhanakan dulu. Biar gampang dilihat. Nah, ini controllernya yang kemarin dibuat. Sini ada idle. Ya, salahnya tuh di sini kemarin. Jadi proses idle yang paling atas adalah default karakternya. Jadi kalau default karakter pengen ngadap ke depan, maka pakainya yang idle right. Kalau pengen ngadap belakang, pakainya yang idle left. Gitu. Kalau idle up-nya taruh di atas, apa yang terjadi? Default karakternya akan ngadap ke atas. Jadi kalau pengen karakter yang default yang ngadap ke bawah, pastikan idle down berada di atas. Itu ya. Oke. Nah, di truk naik apa yang nanti berbeda? Yang berbeda dari truk naik, hitbox-nya ini kita simpan ke truk naiknya. Gitu, sebagai penanda bahwa truk naik ini adalah tipenya melee. Nah, kalau rank gimana? Nah, kalau rank bisa saja dia tidak membutuhkan ini. Gantinya apa ya? Gantinya mungkin target. Jadi ada objek yang namanya target. Ketika dia target itu nanti ketika jalan akan mencari sendiri musuh terdekatnya di mana. Ada skripnya ya. Atau mungkin lebih ekstrim lagi, summoner. Summoner. Apa isinya? Summoner ya tidak hit down, hit up, hit right, tapi isinya ya spiritnya dia, summonernya dia. Apa sih namanya minion? Nah, minionnya dia. Mau pakai berapa minion? Ya terserah. Pakai berapa? Mau dua ya nanti tinggal buat dua. Buat empat nanti mau dipakai empat. Atau mau fleksibel ya dikasih prefab. Tinggal nanti tinggal di diinstansikan aja. Karena masing-masing kan berbeda, masing-masing kelas kan berbeda-beda ya. Isi dalamannya berbeda-beda. Maka dari itu kalau pengen enak dibuatkan objek khusus. Ini nanti diatur di setting karakternya. Nanti mau dia sebagai apa. Paham ya? Jadi player itu hanya menghandle gerakan-gerakan dasar, rigid, collider, gerakan-gerakan dasar ya. Movement, base attack, skill attack, use item, nah itu kan semua player pasti melakukan itu. Nah, sedangkan kenaik yang ada di sini, kenapa dibuat berbeda? Nah, ini nanti akan menghandle sprite, animator, hingga status. Karena status dari masing-masing kelas pasti berbeda. Kenaik bisa saja dimulai dengan HP yang lebih besar. Itu ya. Jadi HP-nya lebih besar. MP-nya sedikit. Kebalikan kalau mage, magician, wizard itu MP-nya lebih besar daripada HP. STR dengan INT juga bisa berpengaruh. Gimana ngaturnya? Ya di unit player ini. Nah, jadi kalau yang base playernya hanya mengatur movement, base attack, skill attack, dan lain-lain. Dasar-dasarnya lah pokoknya ya. Seperti itu. Nanti detailnya ada di objek yang di sini. Itu ya. Oke, next nanti kita lanjutkan untuk metode penyerangan, ya, animasi, efek, dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.